Apa yang teman lakukan di saat pergantian tahun dari 2025 ya ke 2026 ya. Tentu setiap orang punya cerita, punya refleksi yang berbeda ya terhadap tahun yang ditinggalkan nanti, tinggal beberapa jam lagi dan menyambut tahun yang baru. Kita semua pasti punya planning, punya cerita yang sendiri-sendiri tentang apa yang kita lakukan di pergantian tahun ini. Tetapi saya pikir semua kita pasti punya planning atau canangan sendiri-sendiri akan apa yang kita lakukan, akan apa yang kita cita-citakan, akan apa yang kita kerjakan pada tahun yang baru, tahun yang akan datang di 2026. Mungkin orang-orang muda ya, anak-anak muda pasti punya planning pencapaian yang tersendiri ya, entah itu di karir, di bisnis, ataupun di program apalah yang perlu Anda capai di dalam hidup Anda menjelang tahun baru nanti ya. Baik kami yang sudah orang tua, sudah lansia ini, program atau target hidup kami tidak banyak ya. Pencapaian kami tahun-tahun sebelumnya juga mungkin sudah tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada mungkin ya. Dan pada kesempatan ini kami hanya memotivasi Anda, orang-orang muda ya, untuk mencapai hal yang lebih bagus lagi. Apalagi zaman sekarang dunia digital milenial sudah sangat memudahkan Anda ya, mendukung Anda untuk mencapai atau mencapai capaian yang ingin Anda capai ya, entah di karir Anda, di bisnis Anda, atau apalah yang Anda capai ya, atau mungkin juga di dalam hal bagaimana merubah mental atau spiritual Anda mungkin lebih bagus lagi, bagaimana mengelola emosi Anda atau emosi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih positif ya, mengelola mental psikis Anda sehingga capaian-capaian fisik yang ingin Anda kerjakan mungkin juga akan lebih baik, lebih bagus, lebih baik lagi. Atau juga mulai merubah sikap Anda, misalnya tadi yang sikap arogan, temperamental ya, mungkin Anda rubah, Anda turunkan tensinya ya, sehingga menjadi orang yang lebih bijak untuk mengelola emosi Anda, untuk mengelola kebijakan Anda supaya bisa lebih baik lagi ya. Seperti halnya ada kata pepatah ya, ketika Anda mampu ya mengelola emosi Anda, maka Anda akan menghasilkan hal yang baik, menghasilkan hal yang lebih bijak, itu lebih bagus. Tapi ketika Anda tetap tidak mengontrol emosi Anda tetap punya emosi yang meledak-meledak ya, seperti halnya orang bilang sumbu pendek ya, sumbu pendek alias mudah meledak, maka capaian Anda juga tidak terukur, tidak terjadi di sana. Karena ketika kita banyak sekali ya beremosi negatif, maka capaian kita tidak mungkin tercapai atau tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ada pendapat ya, saya lihat di podcast seorang anak muda tadi ya, dia bilang kalau kita mau menghasilkan duit besar, kita mau menghasilkan uang miliar, atau katakan kita mau mencapai suatu capaian yang tinggi ya, maka hal yang paling penting yang kita lakukan atau hal yang paling utama yang kita kerjakan adalah mengelola emosi. Nah, ketika Anda bisa atau mampu mengelola emosi Anda, maka capaian entah itu di bisnis ya, prestise yang lain, karir, pasti akan tercapai. Tetapi ketika Anda belum mampu mengelola emosi Anda sendiri, maka capaian akan sulit ya. Jadi
prinsipnya pada pergantian tahun dari 2025 ke 2026 ini ya, terutama orang-orang muda, saya harapkan Anda mulai memanage atau mengelola emosi Anda untuk mencapai sesuatu yang ingin Anda capai, entah itu capaian secara fisik seperti karir atau apa, atau capaian di mental spiritual Anda ya. Jadi ketika Anda bisa mampu atau mengendalikan mental spiritual Anda, maka capaian pasti akan lebih bagus dan hal-hal positif pasti akan Anda peroleh dengan sendirinya. Nah, di saat hal-hal positif yang Anda peroleh tadi, maka akan menunjang karir dan bisnis serta yang lain-lainnya. Nah, itulah sedikit refleksi atau renungan singkat yang saya lontarkan sebagai iseng-iseng di saat jelang pergantian tahun dari 2025 ya ke 2026 ya. Terima kasih teman-teman mungkin yang mau mendengar ocehan atau celotehan saya yang benar-benar tidak ada gunanya ini. Terima kasih.